Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar yaitu persamaan garis lurus mengenai gradien atau kemiringan suatu garis. Langsung saja kita bahas materinya. Gradien atau kemiringan disimbolkan dengan huruf M kecil, di mana pengertian gradien itu sendiri adalah ukuran kecondongan atau kemiringan suatu garis dari persamaan garis lurus, di mana gradien garis dalam berbagai bentuk ada beberapa macam. Yang pertama, gradien garis yang melalui titik asal 0,0 dan AX, Y bisa ditentukan gradiennya dengan menggunakan rumus M sama dengan Y per X. Jadi kalau ada soal, tentukan garis yang melalui titik asal dan AX, Y misalnya 1,0, maka kita gunakan rumus M sama dengan Y per X. Yang kedua, gradien garis yang melalui dua titik, yaitu titik yang pertama A, kita sebutkan X1, Y1, dan titik kedua B, X kedua, Y kedua, dapat ditentukan gradiennya yaitu dengan rumus M sama dengan Y kedua dikurang Y pertama dibagi X kedua dikurang X pertama. Kalau kita lihat pada rumus yang pertama sama, Y posisinya di atas dan X posisinya di bawah. Sekarang yang terakhir 3, yaitu gradien garis jika diketahui persamaan yang berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana syaratnya A dan B tidak boleh sama dengan 0. Gradiennya dapat ditentukan dengan rumus yaitu M sama dengan negatif A per B. Untuk lebih jelasnya kita langsung bahas contoh soal. Tentukan gradien garis dari A melalui titik asal O0,0 dan titik 3,6. Ini pakai rumus yang pertama. B melalui titik 1,2 dan 5,3, berarti melalui dua titik. Kita pakai rumus yang kedua. Dan C dari persamaan 3X kurang 2Y tambah 12 sama dengan 0. Berarti ini pakai rumus yang terakhir 3. Langsung kita jawab saja. Yang pertama yaitu gradien garis melalui titik asal O yaitu 0,0 dan titik 3,6. Diketahui titiknya yaitu 3,6 berarti X-nya 3 dan Y-nya sama dengan min 6. Sehingga kita pakai rumus yang tadi M sama dengan Y per X. Jadi Y-nya adalah min 6 dibagi X-nya 3. Jadi min bagi plus adalah min, 6 bagi 3 adalah 2. Jadi gradien garis melalui titik asal O 0,0 dan titik 3,6 adalah min 2. B, gradien garis melalui titik 1,2 dan 5,3. Maka diketahui titik 1,2 sebagai titik yang pertama, yaitu X1-nya 1, Y1-nya sama dengan 2. Titik 5,3 sebagai titik yang kedua, berarti X kedua sama dengan 5 dan Y kedua sama dengan 3. Sehingga kita gunakan rumus yang M sama dengan Y kedua dikurang Y pertama dibagi X kedua dikurang X pertama. Jadi Y keduanya 3 dikurang Y pertama 2 dibagi X keduanya 5 dikurang X1-nya 1. Jadi 3 kurang 2 1, 5 kurang 1 adalah 4. Jadi gradien garis melalui titik 1,2 dan 5,3 adalah 1 per 4. Terakhir C, dari persamaan 3X kurang 2Y tambah 12 sama dengan 0. Sebelum gunakan rumus kita ketahui dulu A-nya berapa. A adalah koefisien dari variabel X. A sama dengan 3. B adalah koefisien dari variabel Y. Lihat di sini ada negatif, jadi negatif 2. Dan C adalah positif 12. Kita masukkan ke rumus yaitu M sama dengan negatif A per B. Negatif
A ganti 3, B-nya ganti negatif 2. Negatif bagi negatif, positif. 3/2 ya tetap saja, nggak usah dibagi. 3/2, biarkan dalam bentuk pecahan ya. Jadi gradien garis dari persamaan 3x kurang 2y tambah 12 sama dengan 0 adalah 3/2. Selanjutnya kita mengenal gradien garis tertentu. Yang pertama yaitu gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya bernilai 0. Gambarnya seperti ini. Ada garis K sejajar dengan sumbu X sehingga M-nya kemiringannya adalah 0. Kemudian yang kedua adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya bernilai tidak didefinisikan. Gambarnya seperti ini. Ada garis M yang sejajar dengan sumbu Y sehingga gradiennya tidak didefinisikan. Dan C, gradien garis yang condong ke kiri, dimana gradien yang condong ke kiri itu adalah bernilai negatif. Gambarnya seperti ini. Jadi dia jatuhnya kalau kita lihat akan jatuh ke kiri, artinya condong ke kiri, maka gradien itu bernilai negatif. Kemudian yang keempat, gradien garis yang condong ke kanan, berarti M-nya adalah positif. Ini gambarnya ya, ada garis P yang condong ke kanan sehingga dia akan jatuh kira-kira ke sebelah kanan, sehingga gradiennya itu bernilai positif. Demikian materi kita pada kali ini. Kita ketemu lagi pada pelajaran selanjutnya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.